begitu aku masuk Islam Ustadz, aku punya satu doa kepada Allah. Yang doa itu sampai sekarang masih aku panjatkan. Masya Dan Allah. karena ini adalah sesuatu doa, maka semakin banyak yang tahu, semakin bagus. Karena siapa tahu ada yang mengamini, ada yang kemudian mengetahui lalu bareng-bareng untuk sama-sama memperjuangkan itu. Doaku adalah ini Ustadz. Kalau aku punya satu doa yang pasti diterima oleh Allah, aku bilang ya Allah, tolong persatukan hati-hati kaum muslimin agar mereka bisa menegakkan Islam dengan bareng-bareng. Sebelum aku masuk Islam Ustadz, aku udah ngerti ini masalah paling besar dari umat muslim. Betul. Nah, bagi Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang doaku ini? Ya. Doa antum itu menggambarkan bagaimana kualitas antum sebenarnya, ya. Karena orang itu bisa diukur kok, bagaimana visinya, bagaimana kekuatan dia itu dari apa yang dia inginkan. Biasanya orang itu kan, ya Allah saya kalau begini saya minta begitu dan sebagainya. Tapi betul. antum yang antum minta itu sesuatu yang dalam Islam itu bukan kaleng-kaleng. Ini apa ya, drum, tandon, besar sekali. Kenapa? Karena ukhuwah. Nah, di mana ukhuwah ini dipahami oleh sebagian orang bukan sesuatu yang spesial dalam Islam. Dalam bahasa ulama bahkan persatuan atau ukhuwah persaudaraan itu dikatakan sebagai asas dari asas-asas Islam. Asas Dari asas sekian asas-asas Islam. Jadi dia bukan cuma sekedar karunia, bukan hanya sekedar sesuatu yang disebut nikmat, tapi ini adalah pondasi dari pondasi-pondasi Islam. Artinya begitu ukhuwah ini terganggu, bangunan Islam itu runtuh. Seperti kita saksikan hari ini. Ya, sedih saat ya. Itu yang terjadi. Sehingga ketika antum minta sesuatu itu menunjukkan bagaimana Allah ingin memberikan satu nikmat kepada antum, memberikan sesuatu yang besar, yang ketika itu diberikan, manfaatnya bukan antum merasakan sendiri kok, bahkan dirasakan oleh umat Muhammad SAW. Ya. Di mana banyak pihak, jangankan mu'alaf, antum ini kan masih sering dikait-kaitkan dengan orang mu'alaf ya. Ustadz saja kadang nggak paham bahwa persatuan itu adalah yang sangat penting dalam Islam. Betul. Mana kita saksikan dalam syariat itu kadang suatu hukum, satu syariat digeser, dipindah, bahkan dihapus demi supaya tidak mengganggu persatuan. Gimana Ustadz? Ada hukum yang digeser? Yang digeser, kalau digeser artinya masih diberlakukan, cuma ditunda. Itu bukan cuma digeser, atau bahkan dipindah, atau bahkan dihapus demi supaya tidak mengganggu persatuan. Misalnya gimana? Banyak sekali contohnya. Antum bisa buka dalam Sirah Nabawiyah. Itu kan dikisahkan ketika Rasulullah SAW Fathul Mekah. Itu di Sirah Nabawiyah kan kita tahu bahwa Nabi SAW ketika Fathul Mekah, beliau melihat kondisi Ka'bah yang memang tidak sesuai aslinya kan gitu kan. Dan kemudian beliau curhat kepada Ummahatul Mukminin, kepada Ummul Mukminin Aisyah, seandainya aku tidak khawatir atas kondisi umat ini yang baru masuk Islam, maka akan aku bongkar Ka'bah ini dan aku akan kembalikan seperti wujud asli di masa Nabi Ibrahim. Oh, yang panjang Ustaz. Kan aslinya sekarang Ka'bah kecil. Pendek, kan kecil. Lingkaran itu yang ada lampunya hijau 3 itu sebenarnya masuk ke dalam Ka'bah. Dan itu kan dalam sirah dibongkar ya, dibongkar, diperkecil. Kurang harta. Kurang harta. Iya, betul. Jadi di situ juga pelajaran kok. Kalau orang jahiliyah saja bangun masjid, itu ketika tidak ada harta halal, mereka lebih baik ngecilin masjid daripada minjem. Daripada harta yang nggak jelas. Hari ini kita ini demi bangunan megah, nggak peduli dari mana sumber. Itu lebih jahil daripada jahiliyah. Ajib. Bahaya. Nggak apa-apa ini, Ustaz. Nggak apa-apa. Berarti dulunya gede, dikecilin. Karena kurang dana. Tapi Rasul oke lah, nggak apa-apa. Ketika zaman Rasul kan beliau tahu ini ukurannya nggak sesuai seperti poster di masa Nabi Ibrahim. Beliau nggak membongkar. Dalam artian beliau rela Ka'bah tidak asli demi tidak merusaknya persatuan. Tidak mengganggu ukhuwah. Itu dalil hadisnya. Kalau di Al-Quran biasanya kita nggak keterima kalau dalil cuma hadis. Di ayat Al-Quran banyak. Misalnya kisah terkenal ketika munculnya biang kerok. Musailamah. Bukan. Yang Bani Israel. Oh ini. Pembuat Samiri. Samiri. Oh ya. Samiri membuat patung anak sapi yang kemudian disembah oleh Bani Israel. Kan kita tahu bersama Musa pergi ke Bukit Tur Sina. Yang kala itu ditunggu sama Harun Bani Israel. Nah, ketika terjadi huru-hara saat itu, gaduh, ini gimana ini? Itu kan Harun tidak bisa menyelesaikan. Perpecahan ukhuwah antara umat Islam yang ada saat itu bukan antara penyembah anak sapi, patung anak sapi dengan yang tidak menyembah. Kalau itu jelas keimanan dengan kesyirikan gitu. Itu jelas harus kita punya sikap di situ. Tapi perpecahan adalah antara kaum muslimin dalam menyikapi ini orang yang sudah musyrik diapain. Ada yang bilang udah ditindak di sini aja. Ada yang bilang entar nunggu Musa, entar begini. Ada berbagai macam pendapat. Nah, Harun kan bukan pemegang otoritas. Dia cuma suruh jagain gitu. Sehingga ketika beliau melihat bahwa ini tidak selesai masalah, beliau menghold.
masalah itu. Udah, nggak usah dibahas dulu. Oh, itu tadi ada yang menggeser, ada yang menunda. Nah, ini bahkan ditunda. Kalau tadi nanti bahkan dihapus tadi kan. Karena terbukti nanti Ka'bah itu pun dicoba mau diperbaharui di masa Imam Malik. Jadi Harun ar-Rasyid kan berinisiatif hendak mengembalikan lagi. Tapi apa kata Imam Malik ini, ulama bijaksana? Jangan wahai khalifah. Aku hanya tidak ingin rumahnya Allah dijadikan permainan politik. Asik. Ya kan? Luar biasanya di situ. Jadi kalau ulama itu bijak itu seperti itu, nggak seperti hari ini. Iya, balikin. Nggak ada penjual bakso tiba-tiba teng. Aman ya? Aman. Masya Allah.